Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalahmu bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema readingan kali ini adalah kita lihat dulu ya. Temanya ada yang stres, galau berat sampai meneteskan air mata karena kepikiran kamu akhir-akhir ini ya. Jadi saat ini itu ada seseorang yang sedang stres berat, galau karena akhir-akhir ini dia kepikiran kamu terus. Wow. Jadi seperti itu ya. Disclaimer bagi kamu bahwa ini sifatnya energi general ya, jadi energi yang menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi silakan nanti bisa diikuti tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Nggak usah lama-lama. Langsung saja ya. Kita akan mulai tarik energinya. Oke? Kita akan melihat ya, seperti apakah energi seseorang yang lagi stres banget ya, galau berat karena pikirkan kamu akhir-akhir ini. Seperti apa energi dia, seseorang yang stres banget ya karena kepikiran kamu akhir-akhir ini. Seperti apakah energi dia, seseorang yang stres banget karena kepikiran kamu terus akhir-akhir ini. Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Sudah terlihat ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang rindu banget ya sama kamu. Karena kenapa dia kangen sama kamu? Karena sejatinya dia ini tipikal sosok seseorang yang lebih suka ya menemui pasangannya secara langsung daripada hanya berkomunikasi via telepon, via sosmed atau WA ya. Jadi orang ini tuh dia merasa kangen banget sama kamu, ingin peluk hangat dirimu ya. Tetapi ya dia nggak bisa menemui kamu karena bagaimanapun juga hubungan kalian ini terpisah oleh ruang jarak dan waktu. Sehingga membuat pikiran orang ini tuh jadi stres ya, jadi galau banget karena dia nggak bisa meluapkan rasa rindu dia kepada seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Kayak gitu. Aku ngerasa ya, beberapa di antara kalian ini memang sepertinya baru aja mengenal ya. Bisa dibilang tuh, ya dia baru mengenal kamu atau kamu baru mengenal dia. Sehingga bisa dibilang, ya orang ini sangat merasa kangen-kangennya ya sama kamu. Sangat merasa ingin sekali ya, ada kontak fisik atau interaksi secara langsung ya terhadap dirimu. Tapi orang ini ya menganggap bahwa ya nikmati aja ya, karena bagaimanapun juga hubungan LDR itu hubungan yang sangat berkualitas bagi dia, dimana ya kesabaran, kesetiaan ya, terus juga rasa perhatian itu sangat diuji mentalnya. Jadi hubungan LDR itu ya hubungan yang gak sama seperti orang-orang pada umumnya, dimana mental kalian benar-benar sangat diuji. Tetapi apabila kalian ya sudah siap untuk bersatu ya, kedepannya tuh kalian akan berbahagia kayak gitu. Di sini memang aku ngerasa ya bahwa orang ini tuh dia bisa memberikan apa yang kamu inginkan ya. Terutama ya aku melihat dia tuh sering perhatikan kamu, dia juga sering pikirkan kamu. Bahkan ya di antara mereka ini sepertinya sudah sering ya cerita ke kamu, membayangkan tentang kehidupan pernikahan bersama kamu ya. Jadi walaupun kamu baru kenal sama dia, tapi orang ini sering sekali ya membayangkan kehidupan pernikahan bersama kamu. Kayak misalkan ya seandainya kamu saat ini menjadi pasangan sahku ya, pasti saat ini kita udah
berkeluarga, sudah memiliki satu orang anak yang cantik, yang ganteng, kayak gitu ya. Jadi dia sering sekali membayangkan nuansa keindahan ya saat dia teleponan sama kamu, kayak gitu. Terus juga dia ini sosok seseorang pribadi yang hangat ya. Jadi orang ini tuh ya terkadang dia bisa romantis ya, terkadang dia juga orangnya humoris, terkadang dia ini juga orang yang menurut aku suka cemburuan ya. Jadi kayak sebenarnya itu sifat dia kepada kamu ini berubah-ubah ya. Jadi kayak ya nano-nano ya, tapi nggak apa-apa kan, biar nggak bosen. Kalau romantis terus ya enak nantinya ya. Lebih baik orang yang nano-nano seperti ini ya. Kadang dia bisa romantis, kadang dia bisa humoris ya. Terkadang dia juga suka bercandain kamu ya. Tapi terkadang tiba-tiba dia juga bisa cemburu sama kamu ya. Nggak apa-apa. Biar ada variasinya ya, biar nggak terlalu bosan. Kita lihat lagi, seperti apakah ya energi seseorang yang sedang stres berat ya karena kepikiran kamu terus akhir-akhir ini. Seperti apa energi dia, seseorang yang lagi stres berat karena kepikiran kamu terus akhir-akhir ini. Ya, seperti apa energi dia, seseorang yang lagi stres berat ya, galau banget karena kepikiran kamu akhir-akhir ini. Wow. Kita lihat dulu. Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang usianya dia ini lebih dewasa dia ya daripada dirimu. Walaupun demikian ya, orang ini fokus ya terhadap kamu, fokus terhadap hubungan ini ya. Walaupun ya sebenarnya itu terkadang kamu sama dia juga sering ya terjebak dalam situasi yang saling ngambek ya, saling gak sapa, saling cemburu ya, saling menghilang. Tapi pada dasarnya orang ini ingin sekali memiliki masa depan yang indah bersama kamu ya. Terkadang orang ini juga yang aku lihat tuh dia sering juga ya terbakar cemburu karena ya entah kamu menyadari atau tidak ya. Terkadang tuh dia sering diam-diam tuh mencemburi kamu kalau kamu ya deket sama orang lain ya. Entah itu atasanmu, entah itu teman kamu, entah itu bestimu. Yang jelas ya siapapun dia ya, kalau deket-deket kamu dia bisa marah ke kamu kayak gitu. Tapi ya sebenarnya marahnya dia ke kamu ini, cemburunya dia ke kamu ini sebagai bentuk implementasi bahwa dia sangat merasa takut kehilanganmu gitu ya. Terus ya memang orang ini yang aku lihat tuh dia tipikal seseorang yang santai ya dalam menjalin hubungan. Sampai-sampai ya kamu sempat pernah meragukan cinta dia, takut apabila hubungan ini tuh lama-lama nggak berkembang ya. Kamu hanya kemakan janji-janji palsunya dia. Padahal nggak demikian. Orang ini tuh tipikal seseorang yang sangat menghargai proses ya. Jadi ya sebelum mental dia kuat, ya dia nggak mau paksakan diri untuk cepet-cepet seriusin kamu. Karena dia merasa bahwa segala sesuatu itu dibutuhkan namanya proses. Kayak proses keberhasilan ya, proses kedewasaan, terus juga proses keseriusan. Nah maka dari itu dia nggak mau terlalu paksakan diri untuk cepet-cepet ya berdealing secara serius sama kamu sebelum mental dia benar-benar siap. Cuman terkadang ya kamu tuh jadi sering ya kepikiran kalau takut ya bahwa hubungan ini tuh endingnya bakal mengecewakan. Padahal nggak demikian. Yang aku lihat ya memang cara berpikir dia santai. Tapi santai bukan berarti nggak serius juga. Karena orang ini sangat menghargai suatu proses. Kayak gitu. Kita lihat lagi ya. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang stres, galau berat, sampai meneteskan air mata ya. Karena kepikiran kamu terus. Seperti apa energi dia? Seseorang yang stres dan galau banget ya karena kepikiran kamu akhir-akhir ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang stres banget karena kepikiran kamu akhir-akhir ini. Kita lihat dulu. Oke. Tara.
Kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencari kamu ya. Sedang mencari kamu karena pada saat flashback ke belakang ya, dia ini lama nggak kabari kamu. Sampai-sampai kamu sudah melupakannya ya. Sampai-sampai kamu nggak terlalu berharap sama dia. Di saat hal itu terjadi, ternyata diam-diam orang ini mencari kamu ya, atas kesadaran dan kesalahan yang selama ini dia lakukan terhadap diri kamu. Karena selama ini tuh ya memang ya kesannya hubungan kamu sama dia ini hubungan yang gak adil. Masa kamu terus yang berjuang sedangkan orang ini tuh ya terlalu menyepelekan hubungan ini ya. Masa kamu terus yang pengertian dia sedangkan dia gak bisa pengertian sama kamu ya. Masa kamu selalu meluangkan waktu terus buat dia sedangkan dia selalu ghostingin kamu ya. Sampai pada akhirnya ya dia berada di titik kesadarannya di mana ya dia menyadari bahwa ternyata kehilangan kamu tuh rasanya sakit banget ya. Nggak seindah seperti apa yang aku bayangkan. Dan aku saat ini sedang mencari kamu untuk mencari titik terang dari hubungan yang kemarin simpang siur ya. Jadi di sini dia ingin meluruskan ya. Dia mencari kamu, ingin meluruskan masalah hubungan yang kemarin tuh sempat simpang siur gitu. Ya aku tahu ya bahwa kamu saat ini ngerasa kesel banget ya, ngerasa bete, kesel banget sama dia. Karena ya kamu tuh kayak merasa dicampakan banget ya sama dia. Padahal kamu tuh gak pernah jahat ke dia. Padahal kamu gak pernah nyakitin perasaannya ya. Padahal kamu juga sudah berkorban ya demi dia dan hubungan ini. Tapi tetap aja ya, kenapa orang ini justru malah gak menghargai kamu ya, malah lari meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Jadi di antara kamu tuh saat ini ada yang masih kesel gitu ya. Ya aku paham bahwa kamu tuh mencari aku saat ini. Kamu berusaha menghubungi aku, berusaha inbox aku, DM aku ya. Tapi sadarilah kesalahan kamu dulu, karena ya bisa dibilang perilakumu itu terlalu menyakitkan hatiku ya. Jadi ya bisa dibilang tuh ya kamu tahu gitu bahwa orang ini mencari kamu, tapi secara garis besar kamu kayak masih belum cukup siap ya untuk menerima kehadirannya atas tindakan perilaku yang selama ini dia lakukan terhadap diri kamu gitu. Sebenarnya yang aku lihat tuh dia ini orang yang usianya itu jauh di atas kamu loh. Cuman pikirannya dia ini masih kayak bocil ya. Masih kayak nggak dewasa ya, masih suka berdrama, masih suka hilang-hilangan. Sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang nggak bisa main-main sama urusan kehidupan percintaan. Jadi apabila dia mempermainkan kamu, wah ya, maka ini bisa menjadi suatu amarah yang seolah-olah itu susah untuk mereda gitu. Karena kamu sudah terlanjur serius. Sedangkan seseorang yang kamu seriusin ya, ternyata dia mempermainkan kamu di belakangmu ya. Jadi ya wajar kalau saat ini kamu tuh masih sulit ya untuk menerima kehadirannya gitu. Di sini ada juga ya di antara mereka itu yang mereka sadar ya bahwa orang ini sayang banget sama kamu ya. Tapi di satu sisi mentalnya dia nggak berani buat menghubungimu. Ya karena sifat-sifat buruknya ini ya. Sehingga membuat mental dia ini jadi down ya. Dia takut kalau kamu masih marah. Dia takut kalau kamu masih nggak terima ya. Dia takut kalau ya ternyata pertemuan ini tuh nggak sesuai dengan ekspektasinya. Karena ya paham banget ya gimana ketakutan orang ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ya seandainya dia orang yang benar, dia orang yang jujur, ya pasti dia nggak punya rasa ketakutan sama sekali ya untuk menghadapi siapapun. Berhubung dia pelakunya, jadi ya udah ya maklumin aja kalau dia ini takut untuk menemuimu kayak gitu. Kita lihat lagi seperti apa ya energi dia, seseorang yang stres, galau banget karena kepikiran kamu akhir-akhir ini ya. Seperti apa energi dia, seseorang yang stres banget karena kepikiran kamu akhir-akhir ini. Ada satu kartu yang terjatuh, artinya ada sesuatu energi yang harus dibacakan. Wow.
Kita lihat dulu ya. Jadi aku melihat ya, saat ini ada seseorang yang ya sepertinya dia mulai berubah ya. Mulai berubah karena dirimu. Karena dulunya dia terlihat sangat egois ya, dia terlihat terlalu narsistik ya. Terus beberapa di antara mereka juga terlihat sedikit sombong dan angkuh ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya dia ingin serius sama kamu ya, lambat laun tuh akhirnya dia berusaha menunjukkan perubahannya kepada kamu. Jadi saat ini yang aku rasakan tuh dia jadi lebih respect lagi ke kamu. Dia lebih bersimpati lagi terhadap kondisimu. Dan yang lebih penting itu ya dia lebih menyayangi kamu jika dibandingkan dengan dia yang dulu. Karena jika dilihat ya dia yang dulu ini ya dia selalu ya menganggap bahwa segala sesuatu yang dia katakan ke kamu itu benar gitu. Dan kamu nggak boleh denial ya terhadap pendapat yang dia katakan gitu. Karena seandainya kamu menyangkal, pasti orang ini bakal marah ya. Dia bakal marahin kamu, dia bakal ngejudge kamu, dia bakal caci maki kamu ya, dia bakal pojokin kamu kayak gitu. Bahkan ya sempat di antara kamu tuh kayak merasa menyesal banget gitu ya, kenapa ya aku dipertemukan kalau pada akhirnya aku sendiri nggak bahagia. Sempat ya, pernah kamu berpikir seperti itu karena saking terlalu nggak bahagianya ketika kamu sama dia dulu gitu. Sampai pada akhirnya ya doa kamu terjawab sudah ya, orang ini sudah mau berubah ya, karena semata-mata dia sayang sama kamu, semata-mata dia nggak mau kehilanganmu. Ya mungkin saat ini bagi kamu yang belum merasakan ya, dalam waktu dekat hal itu akan terjadi dalam hidupmu secara nyata ya. Dan kamu akan merasa sangat bersyukur banget gitu. Ya memang gak semuanya sih ya berubahnya signifikan ya. Tapi setidaknya sekecil apapun perubahannya, kamu sebagai pasangan harus bisa menghargainya. Daripada dia gak berubah sama sekali, ya lebih baik berubah dikit tapi konsisten. Daripada berubah secara instan ya, tapi nanti balik menjadi versi sebelumnya. Lebih baik yang seperti ini aja. Yang aku rasakan saat ini dia sedang membutuhkan dukungan dari kamu ya. Dia juga membutuhkan reward ya, atau penghargaan dari seseorang yang dia cintai. Jadi diam-diam tuh ya dia berharap ya mendapat pujian dari kamu. Kayak ya aku tuh bersyukur banget ya, aku melihat kamu tuh saat ini jauh lebih baik loh daripada yang dulu. Wow. Betapa berbunga-bunganya hati dan perasaannya. Karena memang menurut aku tuh dia orang yang paling suka ya dipuji ya. Karena yang aku rasakan orang ini dulunya sering banget ya, entah di dalam siklus pertemanannya, entah di dalam siklus keluarganya, orang ini jarang sekali dihargai. Sehingga orang ini sangat merasa bahagia banget ketika mendapatkan pujian dari seseorang yang dia cintai gitu. Bukan berarti dia gila pujian, enggak ya. Karena memang ya kita harus menyadari dulu gitu ya, dia di masa lalu itu bagaimana. Karena dia memang benar-benar kurang merasa dihargai sama lingkungan sekitarnya ya, termasuk teman-teman masa kecilnya dulu ya, termasuk keluarganya atau mungkin orang tuanya ya, kayak gitu. Jadi dia yang rasa bahagia banget, seneng ya ketika kamu bisa memuji dirinya gitu. Terus juga ya di sini sih sebenarnya kesabaran dan ketelatenan kamulah ya yang membuat pada akhirnya orang ini ya bisa dibilang rekonsiliasi ya. Artinya itu dia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita lihat lagi seperti apa energi dia ya, seseorang yang saat ini stres banget ya, galau karena kepikiran kamu akhir-akhir ini. Wow. Kita lihat dulu. Oke. Kalau aku lihat, dia adalah seorang laki-laki yang menurut aku kebanyakan ngoceh ya. Kalau dia cowok, berarti ini cowok yang sering ngoceh ya. Kalau dia seorang perempuan, berarti ini orang tuh ya perempuan yang cerewet banget. Tapi percayalah, di balik kecerewetannya ya, di balik ocehannya,
orang ini tuh dia sayang banget ya, dan perhatian banget terhadap diri kamu. Karena setiap orang kan memiliki bentuk implementasi masing-masing ya. Kayak misalkan contoh orang ini ya. Orang ini cerewet ke kamu tuh semata-mata dia sayang sama kamu. Dia khawatir ya, mengkhawatirkanmu ya. Dia stres banget terhadap dirimu sebentar ya. Stres banget terhadap dirimu. Sehingga apa? Ya yang aku lihat tuh ya bisa dibilang terkadang kamu ini ya salah mengartikan gitu loh. Kayaknya ocehannya dia ini kayak seolah-olah itu marahin kamu, padahal enggak, itu adalah bentuk rasa perhatian dia terhadap dirimu ya. Dia nggak mau kamu khawatir, dia nggak mau juga kamu tuh kenapa-napa ya. Terus ya aku melihat akhir-akhir ini memang dia sedang kepikiran kamu, kan terlihat ya, dia sedang kepikiran kamu. Kenapa? Ya karena kamu sama dia tuh kayaknya ada kesalahpahaman ya. Karena ya entah cara bicara dia ke kamu terlalu kasar akhir-akhir ini, atau akhir-akhir ini dia terlihat berubah, atau akhir-akhir ini dia kurang perhatian sama kamu. Sehingga membuat ya akhirnya kamu berusaha jaga jarak gitu. Karena percuma juga ya kalau kita meladeni dia sedangkan ya bentuk perhatian komunikasi kita itu kayak diabaikan sama dia. Jadi daripada aku ya menunggu sesuatu hal yang tak pasti, jadi ya udah biarkan aja ya, biar hati dia yang merasa tergerak untuk melakukan tindakan. Jadi kayak gitu. Karena jika dilihat dari energinya itu sangat terbaca banget ya. Kamu sama dia lagi ada trust issue ya, sedang ada apa ya, sedang ada problem gitu. Kenapa? Karena adanya suatu kesalahpahaman ya. Karena ya mungkin akhir-akhir ini dia sedang banyak masalah ya, sehingga sangat mempengaruhi kondisi emosinya. Atau bisa juga kamu ya berkomunikasi sama dia di saat waktu yang kurang tepat. Karena jika dilihat energinya mendung banget, artinya ya di belakang kamu tuh dia sedang menyembunyikan sesuatu ya. Sesuatu bukan keburukan ya, tapi masalah, beban yang dia tanggung saat ini. Kenapa dia nggak cerita sama kamu? Ya karena dia khawatir ya terhadap dirimu. Dia nggak mau ya menjadikan kamu sebagai beban masalahnya dia. Jadi ya udah gitu ya. Walaupun kamu itu adalah pasanganku, tapi kamu juga nggak berhak ya menderita karena masalahku gitu. Jadi ya udah ya, biarkan aku menyelesaikan masalah ini sendiri, karena aku yakin ya, dan aku masih punya Tuhan ya yang bisa selalu membantu ya memecahkan masalah yang terjadi di dalam hidupku. Terus kita lihat ya, kita akan melihat apa yang dia pikirkan saat ini ya, apa yang dia pikirkan saat ini tentang dirimu. Apa yang dia pikirkan saat ini tentang dirimu? Kita lihat dulu. Apa yang dia pikirkan saat ini tentang dirimu? Ya saat ini sih ya, ada di antara mereka tuh yang berpikir kalau ya dia itu merasa takut kalau kamu ini menjauhinya, atau kamu pergi lari dengan yang lain gitu. Kenapa? Ya karena dia sadar selama ini dia nggak cukup membahagiakanmu, justru malah menyusahkan kamu, bikin kamu sering merasa cemas, khawatir ya, sering memancing amarahmu ya. Jadi diam-diam tuh dia kepikiran kamu karena dia takut ya kehilangan seseorang yang paling berharga di dalam hidupnya dia, kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apa yang dia pikirkan tentang dirimu saat ini ya, seperti apa yang dia pikirkan tentang dirimu saat ini. Ya kalau dilihat ya, ini ada juga ya seseorang yang mereka tuh nggak menyerah ya, meskipun ada sebagian di antara kamu yang belum memaafkannya karena kesalahan dia yang terlalu besar ya. Tapi dia tetap ya nggak mau mengakhiri hubungan ini, nggak mau meninggalkanmu ya, dan nggak mau juga kamu tinggalkan. Maka dari itu dia seberat apapun ya
kamu nggak bisa memaafkan dia, dia akan tetap terus mencoba dan berusaha ya, kalau bisa bertekuk lutut ya, sampai benar-benar bisa mendapatkan maaf darimu gitu. Karena memang yang aku lihat dulunya orang ini tuh dia sangat gengsi ya. Walaupun dia punya salah ke kamu, tapi jarang sekali dia meminta maaf untuk mengakui kesalahannya gitu. Sehingga ya udah ya, makin lama tuh kamu semakin merasa kesel sama dia. Bukannya tambah gede, tambah dewasa, makin lama makin childish ya, kayak bocil. Itu yang membuat kamu tuh jadi ngerasa greget banget sama dia gitu. Kita lihat lagi. Seperti apa ya kepikiran dia ke kamu saat ini ya? Seperti apa yang dia pikirkan saat ini tentang dirimu? Seperti apa kepikiran yang dia pikirkan saat ini tentang dirimu? Kalau dilihat ya diam-diam tuh ada yang merasa cemburu banget ya sama kamu. Cemburu karena apa? Ya dia cemburu gitu karena kamu tuh ya bisa dibilang banyak orang yang deketin kamu gitu ya. Banyak orang yang suka sama kamu ya. Karena fisik kamu itu mungkin manis, cakep, ganteng ya. Jadi ya aku sadar gitu bahwa kamu tuh banyak yang incar gitu ya. Walaupun kamu nggak pernah ngomong sama aku, tapi alam bawah sadarku tuh ngerasa loh kalau kamu tuh banyak yang deketi ya di sosmednya kamu ya. Banyak seseorang yang bisa dibilang ngincar kamu, kejar-kejar kamu. Jadi aku ngerasa cemburu ya, merasa khawatir. Makanya terkadang aku diemin kamu ya di saat kamu ada yang mendekati selain aku ya. Jadi memang orang ini tuh nggak bisa ya mengimplementasikan bentuk kecemburuannya terhadap dirimu. Ya, di saat dia mendiamkan kamu, maka di saat itulah ya, artinya ada sesuatu hal yang membuat dia cemburu. Karena orang ini bukan orang yang ekspresif ya. Jadi tanda diam itu berarti bisa menandakan dia cemburu sama kamu, kecewa sama kamu, atau ngambek ya, marah ke kamu, kayak gitu. Karena ya diam-diam tuh dia tahu loh ya, kalau kamu tuh banyak yang deketin ya, banyak orang yang mau kenal sama kamu kayak gitu. Kita lihat lagi ya di sini sebentar guys. Sebentar ya, kita lihat lagi. Seperti apa kepikiran dia tentang dirimu ya? Seperti apa yang dia pikirkan tentang dirimu? Seperti apakah yang dia pikirkan tentang dirimu? Seperti apakah yang dia pikirkan tentang dirimu saat ini? Ya di sini ada ya yang kepikiran sama kamu ya, kepikiran sama hubungan ini. Ya terutama bagi kamu yang merasa ya adanya perbedaan sama dia. Entah beda status, entah beda usia yang terpaut jauh, atau beda ras ya, atau bisa juga beda keyakinan. Jadi beberapa di antara mereka ini ya akhir-akhir ini memang kepikiran terus ya, kepikiran tentang keadaan hubungan ini ya seperti apa. Karena dia di satu sisi dia takut kehilanganmu ya, tapi di satu sisi juga ya dia ini takut apabila pihak dari keluargamu atau keluarga dia itu nggak bisa merestui hubungan kita ya, karena adanya perbedaan ya, entah status, keyakinan, perbedaan ras atau beda agama ya, yang membuat dia jadi negative thinking ya, menjadi pesimis kayak gitu. Terus juga di sini tuh dia benar-benar sangat mempengaruhi kondisi mentalnya dia ya. Jadi akhir-akhir ini tuh dia jadi nggak bisa fokus ya. Akhir-akhir ini tuh kerja dia jadi nggak lancar. Terus akhir-akhir ini tuh dia jadi jarang senyum ya, karena dia cemas gitu ya. Di satu sisi dia mau banget ya serius sama kamu, tapi ya aku sadar gitu bahwa aku dan kamu ini ada perbedaan yang belum tentu ya, entah keluarga kamu atau keluarga aku menyetujui hubungan kita. Wow, jadi dramatis banget ya jika dilihat. Kita lihat lagi. Wow, energi malam ini kuat banget ya.
kuat banget energinya ya. Berarti ya memang malam ini tuh bergejolak banget ya. Pasangan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan ke pikiran kamu. Wow, sampai-sampai kartuku tuh lepas semua. Kita lihat lagi. Seperti apa kepikiran dia tentang kamu? Ya kalau dilihat tuh di sini ada juga ya seseorang yang merasa stres banget ya saat ini karena dia takut ya kalau kamu tuh nggak fokus sama dia, sama hubungan ini gitu. Jadi diam-diam di antara mereka mengkhawatirkan ya tentang dirimu, mengkhawatirkan juga tentang kedepannya hubungan ini. Dia merasa takut kalau ya kamu tuh nggak serius sama dia, kalau kamu tuh nggak fokus ya niat mau menjalani hubungan sama dia ya. Karena ya dia berani menyimpulkan seperti itu karena dia ngerasa bahwa kamu tuh terkadang diam-diam ya tiba-tiba suka moodnya itu berantakan ya, moodnya suka naik turun, terus kamu juga overthinking sama aku ya, terus kamu terkadang juga sering banget ya menuduh aku yang enggak gitu, padahal aku tuh nggak kayak gitu loh, padahal aku tuh sudah berusaha setia sama kamu ya, terus aku juga sudah berusaha seterbuka itu ke kamu, tapi kamu tetap aja ya nggak percaya terhadap sesuatu hal yang aku katakan. Jadi ya inilah yang membuat aku jadi kepikiran terus ya, takut kalau kamu itu nggak serius sama aku ya, takut kalau kamu nggak fokus terhadap hubungan ini, takutnya kalau kamu hanya mempermainkan perasaanku gitu. Karena dimana ya seseorang yang benar-benar serius dan cinta sama aku itu kan ya seharusnya dia bisa mempercayai ya perasaan pasangannya, dan dia juga bisa sabar gitu ya, nggak marah-marahin aku. Jadi orang ini tuh takut ya kalau kamu itu nggak fokus sama dia kayak gitu. Terus di sini untuk bottom of the deck-nya kita lihat dulu. Jadi saat ini yang aku rasakan di malam ini banyak ya seseorang yang saat ini mendoakan kamu, mendoakan hubungan ini ya agar kedepannya itu diberikan kelancaran ya, dan kamu juga diberikan kesehatan ya, diberikan kebahagiaan, segala sesuatu itu lebih dimudahkan gitu, karena mereka ini sudah menganggap bahwa kamu adalah belahan jiwanya dia ya, meskipun dia sadar ya antara aku dan kamu ada perbedaan ya, tapi dia tetap mencintaimu ya di dalam imannya dia gitu. Terus beberapa di antara mereka juga ya mereka memang ya ada di antara kamu yang kesannya itu kayak dia menyembunyikan sesuatu di belakangmu, tapi bukan dia menyembunyikan keburukan, tidak ya, karena yang aku lihat dia ini menyembunyikan kesedihannya. Jadi dia nggak mau terlihat sedih di hadapan kamu ya, karena dia nggak mau juga membuat kamu kepikiran. Jadi dia pura-pura kuat, dia pura-pura bahagia di depanmu ya, padahal di belakang kamu tuh yang aku lihat dia sedang banyak masalah, sedang banyak beban ya. Jadi wajar bagi beberapa di antara mereka yang mungkin saat ini sifatnya agak berubah, agak lain ya, bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, karena saat ini dia sedang ada suatu masalah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada kamu ya, dan semoga juga kamu selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya. Bagi kamu yang mau personal reading, konsultasi coaching, silahkan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Bye-bye.